Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli Merdaningsih, MKOM yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sebagai insan Pancasila yang memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa, mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita umat manusia. Berbicara tentang bencana alam, tentu sudah tidak asing lagi bagi negara kita. Bahkan itu sudah menjadi ada tahunan atau bahkan bulanan di Indonesia. Untuk itu saya akan membahas tentang pengurangan risiko bencana. Bencana itu tidak melulu tentang banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Tapi bencana dapat diartikan di mana kita sudah tidak bisa menghirup udara bersih lagi. Pengurangan risiko bencana yang akan saya bahas terutama penanggulangan bencana banjir. Di Indonesia banjir sudah merajalela, tapi kita tidak bisa saling menyalahkan. Memang banyak orang yang tidak peduli dengan kelestarian lingkungan. Sudah banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi resiko banjir, dari membuang sampah pada tempatnya, reboisasi, memperluas area peresapan air, dan pembuatan waduk. Namun apa daya, banyak masyarakat yang tidak mendukung upaya tersebut. Kita semua menyadari bahwa bencana alam merupakan peristiwa alam yang dahsyat dan sering membawa tragedi dan penderitaan bagi umat manusia. Energi luar biasa yang dilepas oleh alam bisa memporak-porandakan hasil jerih payah manusia selama puluhan tahun dan menelan banyak korban jiwa, bahkan mengubur satu peradaban manusia dalam satu waktu yang sangat singkat. Bencana tersebut bisa berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan yang lainnya, yang sebagian merupakan dinamika alam, sebagian lain dipicu oleh ulah manusia. Namun demikian, di balik penderitaan yang diakibatkannya, bencana alam juga memberikan banyak peluang. Bencana alam bisa menjadi pemicu bagi bangkitnya kehidupan baru yang lebih baik dan tangguh. Memang benar bahwa sebagian bencana alam adalah fenomena alam yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Kehadirannya merupakan kodrat yang tidak bisa dihalangi apalagi ditolak oleh manusia. Namun, demikian, resiko yang diakibatkan oleh bencana ini bisa diminimalisasi dan bahkan dijadikan momentum ketangguhan sebuah bangsa untuk menghadapi berbagai macam krisis. Proses pencegahan dan mitigasi bencana harus dimaknai sebagai upaya untuk menyiapkan ketangguhan masyarakat melalui pembangunan kesadaran akan bahaya bencana yang mengancam, sehingga siap dan tanggap menghadapinya. Ketanggapan dalam arti luas adalah kemampuan untuk responsif terhadap perubahan, mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang secara optimal. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan dinamika perubahan dan persaingan, sikap tanggap tersebut merupakan kapasitas dasar untuk menghadapi persaingan global. Kesiagaan bencana adalah membangun masyarakat agar tidak saja tanggap terhadap bencana, tetapi juga terengginas ketika bencana datang. Terengginas dalam arti luas adalah kemampuan untuk secara cepat, cerdas, dan tepat mengambil keputusan dan melangkah dengan keputusan tersebut untuk mengatasi bencana, menghadapi berbagai macam krisis dan memenangi persaingan. Untuk mewujudkan ketangguhan sosial pasca bencana, sejumlah prinsip perlu dijalankan dalam tahap-tahap tanggap bencana. Pertama, pelibatan masyarakat yang tertimpa bencana alam. Setiap proses pengambilan keputusan menyangkut pemulihan pasca bencana. Tokoh-tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan menyangkut perorganisasian pengungsi, kebutuhan-kebutuhan dalam tahap tanggap darurat dan terutama pada tahap-tahap berikutnya, termasuk keputusan tentang tempat dan rancangan hunian antar bagi pengungsi. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan membantu pemulihan psikologis dan mendorong keberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, pelibatan masyarakat dalam setiap langkah dalam tanggap bencana, kegiatan-kegiatan penyiapan makanan, hunian darurat, dan hunian antara kebersihan dan keamanan lingkungan hunian darurat, hiburan, dan bahkan pendidikan bagi anak usia sekolah dan prasekolah. Kedua prinsip di atas menempatkan masyarakat yang tertimpa bencana tetap sebagai subjek, bukan objek, program tanggap bencana. Dengan demikian, rasa keberdayaan dan kebersamaan dalam masyarakat tetap dijaga, bahkan ditumbuh kembangkan. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.